Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Dari sekian lama, akhirnya gue baru bisa bikin video lagi karena mungkin kesibukan juga ya, kesibukan dan juga kayak niat yang sedikit, ya begitulah. Oke, kali ini gue langsung aja. Kali ini gue mau bahas tentang lebih-lebih ke front end, dan ini basic sih, basic dari template grading. Ini menggunakan Flexbox. Sebenarnya ada dua cara, yaitu menggunakan Flexbox sama grading. Sorry, maksudnya pakai Flexbox sama grid. Cuman di sini kita mainnya di dasar aja dulu, yaitu menggunakan Flexbox, di mana Flexbox ini juga kan digunakan di plugin yang bisa kalian tahu, yaitu Bootstrap. Nah, sini penekanannya sebenarnya lebih ke kalian nggak perlu Bootstrap kalau menggunakan kalau hanya untuk template grading saja. Oke, pertama-tama sih gue mau kasih sedikit gambaran template grading itu maksudnya seperti apa, dan ya kita lihat aja ini. Sebenarnya grid itu secara default satu layar dengan layar penuh itu tuh sebenarnya ada 12 grid. Itu invisible. Tapi kita bisa bayangin tuh 12 grid semuanya. Jadi total satu layar itu 12 grid. Nah, oke ya. Dari situ kan kita sudah paham nih. Berarti kan kalau misalnya kita mau membelah jadi beberapa grid kan, misal kayak 2 2 2 2 2 kayak gitu kan. Berarti kalau misalnya 2 dibagi 2 berarti kan otomatis ada 6, ada enam kotak istilahnya kalau kita bikin box di sini kan. Nah, uh, grid di sini kalau kita menggunakan flex itu, misal kita kayak salah satunya kita menggunakan div. Div itu kan bukan inline kan ya sifatnya, tapi dia membentuk satu baris. Nah, kalau kalian menggunakan flex, div ini akan berubah menjadi inline secara otomatis. Oke, dari sini paham ya. Flex itu sebenarnya mereverse dari baris ke kolom, dan sebaliknya dari kolom ke baris. Kayak gitu. Nah, untuk mengatasinya, misalnya kalau misalnya kalian nggak pengen berubah dari baris ke kolom atau dan sebaliknya, nah kalian perlu namanya ini flex direction ini. Nah, flex direction ini kalau misalnya kalian secara default tadi kan flex itu mereverse. Nah, kalau kalian mau mereverse ulang, maksudnya mau mengembalikan ulang, itu kalian perlu flex direction column. Nah, otomatis kalau misalnya dari awalnya seperti ini, inline, ya berarti ntar hasilnya jadi ini lagi, jadi perbaris lagi. Oke ya. Nah, habis itu di sini ada namanya align item dan justify content. Justify content dan align item ini sebenarnya lebih ke uh, penataan penataan berdasarkan horizontal atau vertikal, atau kalau bisa dibilang lagi kayak ya kolom dan barisnya gitu. Nah, di sini gua kasih default dan flex direction ini. Kalau misalnya secara default, justify content ini merearrange atau menata ulang uh, apa ya bagian yang horizontal atau bagian kolomnya. Paham ya sampai situ ya. Nah, kalau align item, kalau secara default ini Mas ya, itu secara vertikal. Nah, kebalikannya, kalau misalnya kita balikin lagi, kita reverse lagi ke kolom, nah itu jadi terbalik. Align item itu untuk yang horizontal. Nah, justify content itu yang vertikal. Seperti itu ya. Jadi kalian ingat aja, kalau misalnya kalian balik berarti property align item dan justify contentnya pun itu berbalik. Seperti itu. Nah, ini grading per kolom. Jadi permainan grading itu kan ya kayak kurang lebih ya seperti ini. Ada layar ya, ibaratnya layar lebarnya 100%. Berarti kita mau kasih kotak box-box itu tuh
berapa persen hingga akhirnya terpenuhi semua satu layar itu. Nah, sini ya saya gue ibaratin kayak ada 3 grids dan 4 grid. Sebenarnya nggak harus 3 4, kalian bisa 6 atau pokoknya yang pasti sih kalau kalau lebih baik sih sebenarnya kelipatan 2 akan lebih bagus di situ. Soalnya kan di sini kan kayak di sini kan totalnya ada 12 grid. Nah, pokoknya jangan sampai kalau kalau sebisa mungkin kayak ini grid semuanya kepake, jangan ada yang sisa satu. Itu kalau bisa. Nah, di sini ada namanya kayak flex atau flex basis. Flex basis atau flex boleh nggak apa-apa. Cuma kalau flex itu kayak dia mengumpulkan beberapa dia mengandung beberapa properti yang dimana di sini ada flex grow, flex shrink, dan flex basis. Nah, tapi biasanya flex grow dan flex shrink ini jarang banget kepake, tapi flex basis yang biasanya kepake untuk grading seperti ini. Oke, sampai sini paham ya? Jadi kalau misalnya sini ada width 100% dan di sini ada kalian mau bikin 4 grid atau 4 box, berarti kalian setel flex basisnya itu 25%. Jadi 25% dari 100% kan kalau misalnya dikali jadi 4 kan, berarti ada 4 box. Atau kalau misalnya kalian mau bikin 3, berarti ya kita bulatin jadi 33,3. Jadi akhirnya 9,999,9% yang akhirnya artinya kurang 0,1%, itu nggak jadi masalah dan itu nggak kelihatan banget sama mata gitu kan. Oke, kita langsung aja ke codingannya seperti apa. Ya, oke, kita menggunakan HTML biasa aja, nggak usah yang ribet-ribet juga, HTML basic. Oke. Ya, kita balik lagi ke sini. Kita bikin stylenya dulu. Kita simple aja ya. Kita bikin yang pertama, kita bikin ya ibaratnya kayak kita menggunakan ini aja ya, menggunakan bootstrap. Ada call, misalnya kita mau bikin call 4 ya, 4 grid, berarti kalau misalnya 4 berarti ada 3 tuh, 4 dibagi 12. Oke, di sini kita bikin lagi kayak kontennya. Di sini ada box isi. Oke. Nah, di sini row display flex. Nah, ini yang pertama nih. Jadi kalian kalau misalnya udah masukin semuanya flex tapi kalian belum inisialisasin properties displaynya itu sebagai apa, ya gak akan ngaruh. Oke ya. Display flex. Habis itu flex warp di sini. Nah, flex warp, wrap. Nah, kalau misalnya kalian belum wrap di sini, itu ntar flexnya itu kalau misalnya diperkecil dia nggak akan geser. Dia nggak akan ngelipat ke bawah, tapi dia tetap ngejepit kayak gitu. Kita lihat ntar ya perbedaannya ya. Atau kita ini dulu, kita hidden dulu di sini. Ada call 4 lah ya. Kita bikin call 4 di sini, ada width-nya 100%. Oke. 100% dari flexnya ntar. Jadi misal kayak kita mau bikin flexnya sini, flex 0 karena di sini kan kalau 4 3 kan, berarti 3 di 12 bagi 4 ada 3, berarti 33,3%. Yang tadi itu kita bikin 3 grid. Oke. Maksudnya kalau 4 ini kita menggunakan 4 grids. Ngerti ya maksudnya? 4 grid defaultnya dari 4 grid dari 12 grid itu. Nah, habis itu oke, di sini kan sudah nih. Baru kita bikin boxnya. Kita bikin box. Kita bikin ya border aja 2px solid black misal. Oke. Nah, di sini kan sudah kelihatan isi semuanya. Di sana ada 3 blok di sini kan berarti. Nah, habis itu kita bikin biar kelihatan kotak. Kita bikin berapa ya? 250px saja. 250 pixel. Kita di sini bikin 250 pixel. Ini kita tambahin 250 pixel di sini. Oke, udah kelihatan ya. Langsung kelihatan di situ. Oke. Kita
kita balikin. Nah, kita lanjut di sini. Kita bikin kayak apa istilahnya, media query, add media screen and max width. Misal kalau misalnya standar HP itu biasanya 720-an atau 1080 juga bisa. Tapi di sini kita pakai 720 px saja. Misal 720 px itu call 4 itu mau dibikin berapa? Misalnya kan kalau misalnya itu kalau di HP itu kan kayak kita bikin mau seberapa pun itu kayak dibikin 2 slice ya, apa 2 grid ya. Berarti kan kalau 2 grid kita ubah langsung aja di flexnya. Kita ubah di flexnya. Nol 50%. Sorry ya, ini bukan width tapi max width-nya 100%. Di sini max width-nya 50%. Oke. Berarti 720. Oke. Kita cek lagi. Nah, sini kan udah ketutup tuh. Oke ya, ini kolom ininya habis itu kita kasih flex wrap di sini. Wrapnya kita aktifin. Nah, seperti ini. Kalau kurang jelas ini. Oke. Nah, ini flex wrap itu. Habis itu kalian mau jadiin ini lagi, misalnya kayak bikin satu grid semua, maksudnya 100%, berarti kan satu grid itu 100% width gitu. Berarti kan kita bikin lagi di sini istilahnya. Oke. Nah, terus kalau misalnya kalian pengen implementasi lagi biar misalnya satu box itu ya 100% width gitu, lebarnya 100%. Jadi ibaratnya ya udah per grid jadinya, satu baris satu grid gitu kan. Berarti kita bikin kayak mobile compact gitu. Mobile compact itu biasanya media screen total itu max width-nya itu biasanya 480 pixel. Itu udah compact sih menurut gua. Nah, di sini gunanya kalau misalnya kalian harus paham tentang media screen query ini, kalian cocok banget untuk misal kayak konten kalian tuh nggak cocok di 720. Kan kalau misalnya ngikutin Bootstrap itu kan 960, tapi ternyata di ukuran 1000 pun gridnya tuh di kalian sudah maksudnya kurang cocok. Nah, kalian menggunakan media screen ini untuk mengkustomisasinya. Nah, itu. Oke, kita call 4. Nah, ini kita bikin jadi 100%. Ini 100%, di sini juga 100%. Oke. Hasil ya seperti ini ntar. Nah, kayak gini. Atau kalian kalau mau lihat ininya isi 1, isi 2, isi 3. Isi 3. Nah, ini udah bikin ini. Jadi dia mengurut. Oke. Di sini kita udah bikin 1 2 3-nya. Habis itu ya kurang lebih kayak gitu. Sesimpel itu sebenarnya kalau kalian hanya ingin menggunakan menggunakan gradingnya gitu, grading yang simple ya, nggak perlu kalian menggunakan Bootstrap dan segala macamnya, itu terlalu overkill ya menurut gua juga. Jadi bakalan menghabiskan banyak resource juga hanya untuk seperti itu. Soalnya kan Bootstrap kan nggak hanya fiturnya tuh nggak hanya cuma responsive web doang, tapi kan kayak ada material iconnya terus dan lain sebagainya lah, kayak form segala macam itu kan ada semua kan di Bootstrap gitu. Nah, kalau misalnya kalian hanya menggunakan gradingnya aja, berarti ya kalian lebih bagus untuk bikin dari awal aja gitu. Nah, oke. Habis itu kalau misalnya kalian di sini kan
kayaknya kontennya kan dempet-dempet tuh. Nah, kita bisa bikin kayak padding, tapi paddingnya jangan di padding langsung di kolom. Jadi kalau misalnya kalian padding di kolom, misal kayak di kolomnya di padding, itu dia belum apa-apa udah kepecah. Nah, kan jelek tuh. Nah, untuk itu kalian bikin lagi. Kalian bikin dulu di sini padding 10px atau di boxnya ya. Makanya sini kan kayak gue bikin boxnya lagi. Padding misalnya 10px. Nah, sini kan masih kelihatan nyambung kan, tapi sebenarnya ini udah ada paddingnya. Nah, tinggal kita bikin misal kayak bikin bordernya lagi. Misal kayak di sini ada konten. Sini kita bikin konten, ini isi satu, kita copy aja. Isi 2, isi 3. Nah, sini habis itu konten, kita bikin border lagi ya. Kita bordernya dipindahin ke sini, height-nya 100% dari si box. Ini. Oke, jadi kurang lebih sorry guys, ini gua replace. Oke, isi 2, isi 3. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi kan bagus tuh. Nah, kalau misalnya kita bordernya kita hilangin juga ya lebih rapi-rapi aja gitu loh maksudnya. Tapi kalau misalnya semisal ini gambar ya itu hasilnya juga nggak akan dempet. Jadi kita bikin border aja di sini. Oke, kurang lebih seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian geser, atau kalian mau bikin di 1080 udah terbagi jadi 2 grid, ya it's okay gitu loh. 1080. Nah, kurang lebih seperti itu, guys. Oke. Kayaknya itu dulu ya, cukup kali ya. Kurang lebihnya ya kalian lebih pelajarin lagi, maksudnya tentang grid kayak gitu. Cuma kalau kalian mau lihat standarisasi dari Google dari CSS Trick ini sih kayak gini. Standarisasi per HP. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin breakpoint per device itu, breakpoint per device maksudnya. Nah, kalian bisa lihat di sini. Jadi kalau misalnya iPhone itu seperti ini, ya kurang lebih kayak gini. Banyak emang. Tapi kalau kalian ya, makanya itu sebisa mungkin kalian bangun tampilan itu ya secara general aja gitu loh. Maksudnya bisa dipukul rata gitu loh. Nah, tapi kalau kalian mau lebih spesifik ya ini. Portrait, landscape. Nah, ya bisa kalian lihat di sini lah, CSS Trick, snippets for standard device. Ntar kalau misalnya ini gue cantumin linknya di deskripsi. Ini banyak banget ini. Kalian bisa baca lah itu. Tapi ini nggak mutlak ya. Jadi ya balik lagi sesuai dengan perkiraan kalian aja. Kalau misalnya kalian punya UI UX ya berarti sesuai dengan apa yang mereka sarankan aja kayak gitu. Oke, kurang lebihnya kayak gitu aja ya. Kalau misalnya ada yang kurang, kalian bisa komen di bawah atau langsung tanya, nggak apa-apa. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, atau misalnya kalian kurang suka atau bahkan nggak suka, ya kalian bisa dislike ya. Itu urusan kalian. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di episode 2, masih tentang Flexbox lagi. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.